yang semuanya itu pemujaan, penyanjungan kepada Allah. Nah, lalu kalau sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah ayat transit. Maksudnya? Ayat transit yang ayat ini menjembatani untuk kelompok ayat berikutnya. Kelompok ayat berikutnya ketika sudah sampai kepada ihdinas siratal mustaqim sampai seterusnya, itu adalah ayat-ayat permohonan. Jadi kalau kelompok ayat pertama itu adalah kelompok ayat-ayat untuk Allah, lalu ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu adalah ayat-ayat untuk kita. Ya kan? Iya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ayat yang menjembatani antara ayat-ayat untuk Allah dan ayat-ayat untuk manusia. Gitu. Nah, kalau kita lihat begini, sekarang kita lihat kelompok ayat yang pertama, mulai bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Itu kalau kita lihat urutannya ya, mulai bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katanya Mbak Nima, tanpa pilih kasih dan tanpa pilih kasih dan tanpa apa? Pandang bulu. Pandang apa itu ya? Ya itu. Jadi semuanya dikasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang merawat alam semesta ini. Nah, itu semuanya kan untuk Allah ya. Kasih Rob. Rob itu Allah itu yang sangat memperhatikan manusia. Sangat memperhatikan manusia. Nah, pada ayat terakhir, pada kelompok pertama Maliki Yaumiddin, itu adalah ayat-ayat tentang ketegasan Allah. Jadi kalau ayat-ayat pertama ayat tentang kasih, Maliki Yaumiddin itu sebetulnya ayat tentang ketegasan. Ya kan? Nggih. Ketegasan. Jadi Allah memang Maha Pengasih, tapi pada saat tertentu ketika orang sudah tidak mau dikasihi, kan? Ya tentu Allah menunjukkan ketegasan. Allah itu bisa menyiksa orang yang memang tidak mau diatur. Begitu. Jadi kepada orang-orang yang tidak mau diatur. Iya kan begitu kan. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim begitu lembutnya. Iya, kelembutan lalu Maliki Yaumiddin. Lah ini sebetulnya adalah gambaran tentang kehidupan itu supaya baik itu harus diisi dengan dua ruh, yaitu ruh roja dan khauf. Roja dan khauf. Ya, bukan rujak. Ya. Senengan. Ya, paling enak. Roja itu penuh harap, lalu khauf itu penuh ketakutan. Nah, takut. Ya, hati-hati lagi. Jadi ketika orang itu beribadah, maka orang itu harus ingat Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu melayani, Allah itu merawat. Subhanallah. Apa saja yang kita butuhkan itu diurus oleh Allah. Betapa sibuknya Allah mengurus sekian banyak binatang, mengurus sekian banyak tumbuh-tumbuhan, dan itu diperuntukkan untuk kita semuanya. Mengurus ikan-ikan di laut, mengurus sekarang ini bebek, ayam, apalagi itu kambing, sapi, dihidupkan semuanya ini. Sibuk lalu untuk kita. Nah, itu Rob. Lalu kita juga harus ingat bahwa Allah itu juga bisa menyiksa manusia yang tidak mau diatur itu tadi. Maliki Yaumiddin. Tegas ini. Iya. Lah kalau orang itu hanya khauf, hanya takut ya Mbak ya. Nggih. Hanya takut. Yang dikembangkan dalam keagamaan itu takut, ya stres toh Mbak. Jadi setiap bicara itu neraka, bicara siksa kubur, itu kan ketakutan orang. Maka dosisnya itu ya perlu, tetapi yang lain harus ditunjukkan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemberi, tidak bosan menerima curhat orang, terus saja gitu. Jadi dua itu harus disambung terus. Roja khaufin. Ya, jadi yang pertama itu adalah rojaknya. Rojak itu harap. Pengharapan. Ya, jadi hidup ini harus ada dua itu. Lah khauf dan rojak itu harus dicampur jadi satu dalam beribadah. Bukan ada penempatan tersendiri, Prof. Enggak, harus dicampur jadi satu. Ibarat dari kereta. Kalau nanti orang itu hanya berpikir Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, lalu dia mudah melakukan dosa. Setiap dosa dilakukan, Gusti Allah Maha Pengampun, gitu kan? Astagfirullahaladzim.
Tidak apa-apa, nanti kalau kita wudhu itu kan tetesan air kan sudah itu. Begitu. Kita tuh kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim kan sudah Anak waduh, ajaran. ya ampun. Lah, sehingga kalau itu yang dikedepankan itu adalah rojaknya, harapnya gitu, maka nanti orang itu sembrono. Ya kan? Sedikit-sedikit Allah Maha Pengampun, tidak apa-apa. Akhirnya dia mudah melakukan pelanggaran. Nah, pada saat begitu, ketika orang sudah mulai gejala begitu, maka orang itu harus diingatkan tentang khauf. Nah, khauf itu diwakili pada ayat Maliki Yaumiddin. Jangan begitu. Allah itu juga akan Maha Penyiksa. Allah itu Maha Penyiksa juga kalau dia orang itu tidak mau diatur, tidak mau mensyukuri, tidak mau taat kepada Allah. Nah, kalau kita lihat ini khauf roja antara yang menyenangkan dan menakutkan. Itu memang dua harus dicampur seperti kopi dan gula yang diaduk jadi satu gitu ya, Prof? dan hangat. Lalu kemudian itu diminum dengan itu yang diminum ketika kita lagi kepingin kopi. Lah itu nikmatnya ibadah di situ. Oh, subhanallah ya. Iya. Nah, sekarang mana dosisnya yang harus diperbanyak? Balance atau Ya, ada mana yang harus persentase? diperbanyak? Rasa takutnya ataukah rasa khaufnya atau rojaknya? Ya. Kalau kita lihat porsi ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita lihat ini, maka berarti porsi itu 75% itu yang ditonjolkan adalah rojaknya, adalah harapannya. Khauf itu satu saja. Oh. Ya kan? Berbicara pada orang itu juga lebih banyaklah porsi untuk yang menyenangkan. Jadi jangan lebih banyak pada porsi yang menakutkan. Lah Quran itu selalu di dalam pemaparannya itu selalu ada kelompok setelah berbicara ayat yang menakutkan pasti diikuti ayat yang menyenangkan. Gitu. Setelah berbicara ayat yang menakutkan, menyenangkan. Kalau menyenangkan, menakutkan terus. Jadi ada ancaman, ada harapan. Lah, begitulah. Seperti ketika membaca Al-Fatihah, ketika ayat pertama penuh dengan pengharapan, dengan rasa bahagia begitu, Prof, ketika akhir. Iya, lah kan seneng kan? Iya. Kan senang. Alhamdulillah. Senang kan? Aku dikasih Allah. Kan? Aku dikasih Allah. Sekarang walaupun aku berdosa, tapi aku tetap dikasih Allah. Kalau tidak dikasih Allah kan aku nggak boleh hidup. Seneng kan? Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin itu kan senang sekali. Jangankan kita yang lagi sholat, lagi sadar. Kemarin itu yang Bishr bin Harith kemarin itu kan mabuk tuh. Betul. Orang mabuk saja mengingat kasih Allah itu begitu optimisme itu. Maka masa kita yang tidak mabuk itu tidak harus lebih dari Bishr bin Harith, kan? Jadi dia ini pemabuk. Mabuk itu ketika bisa memaknai Bismillahirrahmanirrahim, dia sangat senang sekali sampai harus memberi kertasnya itu minyak wangi dan seterusnya. Lah kita yang nggak mabuk kok, kita yang tidak mabuk ya harus lebih kan menghayati itu. Nah, berarti porsi untuk yang menyenangkan itu harus lebih banyak. 70-30 begitu, Prof. Kalau lihat ini Bismillahirrahmanirrahim ya, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, 3 kan? 3, nggih. Lalu yang satu kan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini yang menakutkan. Pembahasan Allah. Iya kan, menakutkan. Wah, coba semua yang korupsi itu. Nggak mungkin KPK bisa menangkap semuanya. Tapi Anda harus ingat, kembalikan sekarang. Kembalikan sekarang. Sebab nanti pasti bertemu dengan pengadilan yang lebih teliti daripada pengadilan tipikor. Ya kan? Gitu. Kembalikan sekarang. Yang zalim-zalim yang belum sempat minta maaf, sekarang saatnya minta maaf. Sekarang. Jangan tunggu jam yang akan datang. Sekarang. Sebab Maliki Yaumiddin pasti nanti akan bertemu dengan Allah. Kita lepaskan semuanya sekarang Ya kan? ya, Prof ya. Jadi jangankan kepada manusia, kepada hewan pun yang disiksa itu besok hewan itu didatangkan kok. Ya kan? Pertanggungjawabkan ya, Iya. Prof ya. Didatangkan hewan itu. Oleh karena itu
Rasulullah mengajarkan kalau menyembelih hewan itu hati-hati. Coba lihat pisaunya itu, lihat dulu Tajam nggak tajam ya? apa enggak. Lalu cara memotongnya itu bener enggak, supaya jangan sampai hewan itu sakit. Itu hewan ya, Prof? Hewan. Ya? Jadi kita itu menyakiti hewan saja enggak boleh, apalagi menyakiti istri, Oh. menyakiti suami, iya kan, menyakiti tetangga, kan? Ya. Maaf Prof, kalau hewan itu kemudian menjadi membahayakan bagi kita, bagaimana ini Prof? Ya enggak apa-apa, itu kan berarti, makanya di dalam Quran itu membunuh yang tanpa prosedur yang tidak benar. Membunuh orang itu boleh kalau prosedurnya benar, melalui pengadilan, Iya. ya kan? Hukuman mati. Ya, Kalau hewan itu boleh dibunuh pun ketika sudah mengganggu begitu atau bagaimana, iya Prof? kan sudah ada aturannya. Hewan itu sudah membahayakan orang lah. Keselamatan nyawa orang kan harus dijaga, kesehatan orang dijaga. Maka hewan-hewan yang mengganggu ya harus dibunuh. Boleh dibunuh kan. Tapi cara membunuhnya pun itu harus yang benar gitu loh. Sesuai prosedur. Umpamanya ada hewan yang mengganggu kita. Contohnya apa? Ular misalnya. Ular. Lalu ular itu kita potong apa ekornya. Lu kan sakit kan? Iya kan gitu. Langsung pukul kepala. Jadi Malik Yaumiddin. Jadi siapapun yang lagi salah sama orang, sudahlah sekarang, nggak usah gengsi-gengsi. Ini penyakit, Prof. Nggak usah gengsi-gengsi. Kita lebih baik rendah di hadapan manusia daripada rendah di hadapan Allah. Masya Allah. Nggak ada sampai hilang kehormatan kita kok. Nggak sampai kehormatan kita. Nggak sampai. Nggak apa-apa. Okay. Jujur, yang gentle minta maaf. Yang korupsi kembalikan sekarang. Sekarang kembalikan. Ya. Sisi Masya lain Allah. Israel mengancam juga. Nah, lagi. Mudah-mudahan. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin itu porsi itu. Ya. Tapi Malik Yaumiddin itu adalah yang apa? Yang menakutkan. Yang tadi. menakutkan. Nah, Jadi dalam mendidik anak juga begini. Ketika menjadi guru ya begini. Jadi ini adalah implementasi dalam seluruh kehidupan ya, Iya, Prof, makanya ya? Fatihah ini kan induknya Quran. Gitu loh. Induknya Quran. Jadi kalau ingin tahu gambarannya Quran, ya lihatlah Fatihah ini. Makanya sholat ini dimulai dengan Fatihah ini. Fatihah adalah kunci pembuka seluruh rahasia ketuhanan. Masya Allah. Seluruh rahasia ketuhanan itu dibuka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya kan pembuka. Itulah. Lah, seluruh isi, seluruh kandungan pada Al-Fatihah itu ada pada Bismillah. Bismillah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengerucut ke Itu- Bismillah itu ya? Iya. Prof, kalau kita tilik dari makna Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dengan menyebut nama Allah, dia sadar bahwa dia bisa melakukan itu kan karena Allah. Ya. Bismillah. Ya kan? Bismillah itu sampai bisa juga diartikan atas nama Allah loh, Mbak. Gini. Atas nama Allah. Jadi saya bisa melakukan makanya nggak boleh Bismillah itu diucapkan untuk sesuatu yang tidak baik, nggak boleh. Sesuatu yang baik itu baru pakai Bismillah. Ya. Minum apa ini yang memabukkan, nggak boleh pakai Bismillah. Nggak sempat lah, Prof. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Nggak boleh. Nggak boleh. Kita buka, kita resmikan tempat pelacuran ini dengan membaca basmalah. Nggak boleh. Bismillah. Nggak boleh. Karena apa? Basmalah itu artinya dengan nama Allah, atas nama Allah, kita melakukan itu atas dasar pertolongan Allah, dan juga apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah benar menurut Allah. Kalau tanda tangan palsu nggak boleh pakai Bismillah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nggak Langsung boleh. ngerek-ngerek begitu. Ya kan? Intinya memang untuk kemaksiatan, kejahatan. Nggak boleh. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini nanti masih banyak lagi gambarannya tentang Fatihah ini. Kan gitu. Jadi kalau ingin tahu Fatihah, Al-Quran itu ya kita pelajari
Fatihah ini. Berarti tafsir di Al-Fatihah ini menjadi sebuah samudra yang luar biasa ya Prof ya? Iya, saya dulu ketika masih mahasiswa suka sekali membaca bukunya Pak Bayi Arifin dulu itu. Oh, Samudra Al-Fatihah dulu. Samudra Al-Fatihah. Senang saya membaca itu. Dan buku itu sering saya kutip, ya. Jadi beliau yang di alam kubur pasti menikmati pahala ini ketika bukunya saya kutip. Masya Allah. Iya. Nggih. Jadi Samudra Al-Fatihah. Nggih. Cobalah kita ini, subhanallah, makna Al-Fatihah seperti ini. Kita ini yang zalim, menyia-nyiakan Fatihah. Menyia-nyiakan Fatihah. Menyia-nyiakan iya Fatihah. kan? Kita membacanya sambil lalu, membacanya tanpa hati dan seterusnya. Prof, sebelum ke Al-Fatihah lagi tentang roja dan khauf ini, Iya. Prof. Kalau khauf ini kita maknai seperti Maliki Yaumiddin ini kan sebuah ketegasan. Beda nggak, Prof, ketegasan dengan sebuah ketakutan yang kita implementasikan di sini? Iya begini Mbak, Malik Yaumiddin, Allah itu yang akan mengadili manusia, lah kan gitu kan. Jadi orang itu diingatkan di samping kasih Allah, Allah itu akan mengadili, kan gitu. Jadi bukan Malik Yaumiddin ketegasan. Ya betul. Jadi Allah itu besok akan tegas, akan adil, akan ini kan gitu. Maka orang diingatkan itu. Takut. Tapi itu pun diingatkan itu setelah diperkenalkan Allah yang Maha Pengasih tadi itu. Iya, Mas Selmi silakan dilanjut. Apakah Prof, apakah Malik Yaumiddin itu akan terjadi ketika orang tidak bisa mengimplementasikan Alhamdulillah, Ar-Rahman dan seterusnya, Bro? Bagaimana? Bisa juga begitu. Kalau dia tidak bisa mengasihi orang, Ar-Rahman itu kan ketika kita memulai bismillah, itu kan kita ingat Allah Maha Kasih. Lalu yang kita kedepankan kepada orang itu adalah kasih. Ketika orang sudah tidak bisa mengasihi manusia, maka ingatlah Malik Yaumiddin. Kan? Ketika orang sudah tidak bisa mensyukuri Alhamdulillahirabbil alamin, maka ingatlah itu. Betul, Iya. Betul. Insyaallah. Ya, itulah. Nah, kalau gitu kembali gini, Prof. Al-Fatihah itu kan luar biasa, pembuka dan induk Al-Qur'an. Lalu ada orang yang begini, saya tidak bisa membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Saya tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, tapi saya bisa menghafal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an dengan Fatihah. Bagaimana kalau menurut Profesor dengan Fatihah saja? Nggak bisa apa? Gimana? Orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya. Tapi bisa Fatihah saja. Bagaimana ini, Bro? Tetap baik, cuma ada yang lebih baik gitu loh. Nggih. Jadi itu baik. Jangan katakan tidak baik, tidak memberi semangat orang, tidak kasih itu. Tidak Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita depankan. Kita ngajari orang walaupun keliru itu katakan, pujilah yang baik dulu, jangan disalahkan terus. Itu kalau nyalahkan terus itu namanya khaufnya yang dikedepankan. Tapi pujilah. Ngaji sudah seminggu belum bisa, sekarang rokmu lebih bagus, yang lain masih perlu, gitu kan? Pendekatan kasihnya itu. Nah, setiap masuk datang salah. Ngaji setahun kok ono bener belas. Motung, Prof, susu. Ya kan gitu. Ini proses pendidikan. Jadi proses apapun pendidikan atau apapun itu adalah roja itu iya, adalah pertama. khauf itu yang rasa senang, rasa kasih itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan. Wow. Ya kan? Biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita juga sesuatu kita juga mencoba meniru Allah, ya. Kita meniru Allah yang mengapresiasi manusia. Prof, kita ingin mempraktekkan betul begitu bagaimana agar Al-Fatihah seperti yang ditulis Profesor di halaman 47 itu, bahwa setiap penggal ayat yang kita baca itu mendapat jawaban, kemudian dikutip dalam hadis qudsi di sini ya, Prof ya. Nah, menjadi persoalan kita bagaimana, Prof, agar kita ini merasakan jawaban atau respon Allah tersebut itu langsung hadir ke dalam diri kita ketika kita sholat ini, Prof. Ya, kalau Allah pasti menjawab. Kita sendiri yang nggak mau dijawab. Prof. Nah, kita, Prof, lah. Perasaan kita ini, Prof, yang menjadi masalah. Ya kan? Jadi Allah itu pasti menjawab. Kita yang nggak mau dijawab. Ya kan? Iya, merasakannya ini. Karena kecepatan kita, Mbak. Jadi kita tidak mau dijawab itu karena kita sendiri, Prof, ya? Iya kan? Iya, kita merasakan tidak ada jawaban, Prof. Iya kan gitu. Ya karena itu merasa. Ya kalau kita membacanya cepat, makanya perlulah saya ini kalau habis menjelaskan begini ini,
nanti baca Fatihahnya ya lebih pelan. Tapi nek wis suwe kumat maneh. Iya. Dicas terus ya Prof ya. Jangan pendengar semuanya, jangan menganggap saya ini orangnya baik seperti yang ditulis. Mohon maaf. Kadang-kadang lepas juga. Jadi jangan menganggap berarti seperti Pak Ali ini seperti yang ditulis. Bukan. Saya dan seluruh pendengar ini satu derajat, satu nasib, ingin mendekat kepada Allah. Begitu. Jadi kalau saya mendengarkan begini, menjelaskan begini, nanti Fatihahnya lebih hati-hati. Tapi ini serong dino kumat maneh, balik maneh gitu. Ini profesor ya. Gitu. Prof, apakah harus selalu wakaf berhenti, Prof? Untuk membaca Fatihah? Enggak juga. Gimana ya Prof ya? Kenapa? Yang penting hatinya aja lah. Hati ya. Hatinya. Tapi kalau yang kan baik, boleh. Islam itu kan menunjukkan rentang nilai itu, Mbak. Ya. Ada yang coba lah kita lihat kan Islam itu selalu mengajarkan ada yang paling baik, ada yang baik, ada yang ya cukup baik. Ada yang tidak boleh, kemudian sebaiknya tidak. Jadi ada wajib, ada haram. Ini rentangnya ini, kan? Jadi yang wajib, bawahnya wajib itu apa? Bawahnya wajib. Sunnah kan? Sunnah. Nah, yang gitu. Ya kan? Jadi yang wajib itu yang tertinggi. Lalu bawahnya itu adalah sunnah. Tengahnya apa? Tengahnya. Boleh. Boleh itu mubah. Sudah. Sekarang yang ke kiri haram. Bawahnya haram apa? Makro. Subhat, betul? Ya kan? Nggak masuk itu. Jadi kan haram. Haram kan larangan tertinggi. Tapi di bawahnya itu ini sangat jelek. Kalau yang makro itu bukan dilarang, cuma sebaiknya jangan. Tengahnya ini mubah. Rentang lah, kita milih yang mana? Orang setelah pensiun baru belajar Quran, baik apa enggak? Baik. Ya baik. Baik. Nah kalau diteruskan, baik berarti jangan ngaji kalau belum pensiun. Oh ya tidak lah Bro. Nah, makanya itu gimana? Ada yang lebih baik. Nah, ada yang lebih baik. Tapi andaikan sebelum pensiun itu sudah belajar itu lebih baik. Ya kan gitu. Tapi jangan mengatakan jelek. Ada etika-etika kan tersendiri ya. Bahasa ini kan menentukan semangat orang tuh, Mbak. Sekarang kalau orang itu sudah sinis, mari legrek ekonomi ini toto ngaji. Loh, ono kan enggak bagus kan. Ya kan? Iya, remek. Kan mesti menjadi lebih baik kan begini kan. Alhamdulillah Bapak diingatkan Allah, didekatkan Allah melalui cobaan ini. Melalui setelah pensiun ini alhamdulillah Bapak masih diberi ingat oleh Allah. Daripada jadi yang Ar-Rahmannya itulah didahulukan. Ar-Rahman, bahasa itu yang menunjukkan kasih kepada sesama ini. Ya kan? Kadang-kadang ada pensiun. Iya. Iyalah, makanya wajah itu diatur oleh agama. Wajah kan? Jangan menunjukkan wajah sinisme, menyakitkan itu. Ya kan? Wajah itu diatur oleh Islam. Nah, wajah itu diatur. Jadi cara senyum, cara berkata itu diatur. Masya Allah, kita malu ya yang sudah sholat 5 waktu. Iya, tapi begitu. wajah kita tidak kita tampakkan. Kita tahanlah kalau mau marah itu. Oh. Ya. Wudhu lah. Nah. Kalau mau berkata itu disusun dulu sebelum diucapkan. Spontanitas, Prof. Aduh, subhanallah. Saya masih ingat kata-katanya Umar bin Khattab. Siapa yang banyak berkata, ada kemungkinan banyak salahnya. Siapa yang banyak ceramah, maka juga kemungkinan banyak salahnya. Penyiar juga kena nih. Penyiar juga kena. Tapi jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah itu maha kasih. Kalau kita salah dan tidak disengaja, Allah kan pasti mengampuni. Nah, jadi antara rasa takut, rasa harap itu harus dipadukan terus. Kalau enggak nanti enggak bagus. Nah, sekarang kita lihat pada halaman 47 ini kan
kita sudah sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kelompok ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu itu kan ayat untuk Allah. Nggih. Nah, sekarang pada kelompok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah ayat pertengahan. Ayat yang untuk Allah dan ayat untuk manusia gitu loh. Bagaimana pembagiannya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon hanya pertolongan. ini kan, hanya kepadamu kami menyembah. Untuk siapa? Ya, untuk Allah. Untuk Allah. Hanya kepadamu kami meminta. Untuk manusia. Manusia. Pertolongan, nggih. Jadi kalau ayat ini adalah ayat pertengahan, menjembatani dari kelompok ayat-ayat untuk Allah, lalu mulai ihdinas siratal mustaqim itu ayat untuk manusia gitu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah ayat menjembatani dua kelompok ayat. Subhanallah, Ya kan? luar biasa. Makanya siapapun yang inilah yang menjadi inspirasi mengapa kata subhan itu di sini. Nggih. Ya kan? Kata subhan untuk rumus-rumus kalimat kunci itu di sini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, coba kan? Nggih. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, berarti menyembah terus minta pertolongan. Yang tadi itu saya memuji untuk engkau, yang berikutnya ini adalah saya meminta untuk saya. Oh. Paham ya? Nggih. Nah, gitu. Lalu Allah menjawab apa? Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang diminta. Oh, subhanallah. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah ayat yang menjembatani antara ayat untuk aku dan untuk manusia. Sekarang adalah setelah engkau itu memuji aku, kan gitu kata Allah kan? Maka saatnya aku akan melayani engkau. Saatnya aku akan memberi engkau. Lalu Allah bertanya, apa yang kau minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah saya jalan yang benar. Nah, saya belum sampai ihdinas siratal mustaqim. Hari ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prof, barangkali ini bisa dilanjut untuk kesempatan yang akan datang minggu yang hari Jumat yang akan datang ya, Prof ya. Iya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang lihat struktur ayatnya ini, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Ini adalah hak dan kewajiban. Betul. Ya Tadi kan? saya mau mengatakan begitu. Ya kan? Iyyaka na'budu, aku nyembah dulu. Tunjukkan dulu ibadahmu kepada Allah. Artinya jangan minta dulu. Iya kan gitu. Lah kita ini kan dibalik. Iya, minta dulu baru. Mintanya yang dikedepankan, ibadahnya diterlantarkan. Iya. Aduh, ya astagfirullahaladzim. Prof, berarti sunatullahnya kita menjalankan dulu, memberikan kewajiban dulu yang harus kita lakukan, baru kemudian hak-hak kita akan terpenuhi begitu. Iya, kita itu. Makanya kita ini sebetulnya saya ini juga malu sama Allah. Lawang kewajiban saya ini belum semuanya saya penuhi, kok berani-beraninya minta gitu loh ya. Prof, apakah harus selalu seperti itu sih, Prof? Kalau begitu Allah ya itu maha kasih, tidak seperti rumus manusia begini. Subhanallah. Allah kan sudah mengatakan, tidak usah malu sama saya. Tapi ada orang yang tidak iyyaka na'budu, tapi Allah masih makanya lah gitu. Walaupun ibadah ndak sungguh-sungguh, tetap kadang-kadang doanya dikabulkan Allah. Kan? Nah kan gitu. Jadi bagaimana saya malu, kata Allah, ndak usah malu sama saya, itu biasa-biasa saja. Ya Allah, aku wis ngerti kok sekarang. Kok kasep mungkin dari Gusti Allah. Kok kasep awakmu ini. Meskipun kewajiban kamu lakoni. Kan gitu ya. Lah kita ini seringkali dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Iya, kebalik Prof, sering kebalik. Jadi kalau memuji Allah tidak pernah menangis, tapi kalau meminta menangis, itu juga kebalik. Seharusnya memuji dengan menangis. Lo kan gitu kan? Iya. Coba kalau sekarang soal Imran bin Husain, mamanya ya, dia memuji Allah begini. Begini. Wahai Allah, ketika aku memujimu,
Maafkan aku kehabisan kata untuk memuji kebesaran-Mu. Maafkan aku tidak bisa menggambarkan kebesaran-Mu. Ya Allah, ketika aku menyanjung-Mu, aku kehabisan kata. Apa yang harus saya ucapkan untuk menyanjung-Mu itu, kasih-Mu itu? Kemudian dia berkata, wahai Allah, aku sungguh tidak mampu untuk mengagungkan-Mu itu dengan kata-kata. Sungguh keagungan-Mu itu susah saya terangkan dengan kata-kata. Sampai dia berkata, ya Allah, jadikan aku debu saja. Masya Allah. Karena aku gagal untuk menyanjung-Mu dengan sesuai dengan kebesaran-Mu. Ngerti ya maksud itu ya? Jadi kalau kita melihat gunung yang indah, lalu kita terangkan dengan kata-kata, itu nggak cukup. Paham ya maksudnya? Gitu. Jadi kalau kita melihat gunung yang indah, lalu kita terangkan dengan kata-kata, aku mohon maaf gunung, aku nggak bisa menggambarkanmu seperti yang aku lihat. Ya kan gitu. Aku nggak bisa menggambarkanmu yang aku lihat. Ya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Prof. Oh, ya. Kita berikan kesempatan, Prof ya, Ya. untuk yang kayaknya kita harus membatasi kata-kata deh ya. Iya. Kita berikan Oh, ya. kesempatan untuk yang lain untuk bergabung di 8419393. Tapi nanti dulu ya, Prof ya, dulur El Victor, nanti dulu kita break dulu sebentar saja. Ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan pagi hari ini. Ya, Oke, baik. saya Nikma Aziz. Dan sore tetap di Fajar Syiar El El Victor. Wah, motor ini kelihatan keren abis. Jelas Wan, meskipun motor tua, tapi mesinnya bandel. Ngomong-ngomong, ngopi dulu yuk. Ngopi paling enak dan nikmat, ya kopi ya. Emang ada apa dengan kopi ya? Loh, banyak untungnya. Ya? Selain kopi ya enak dan nikmat, berhadiah Yahut. Oh ya? Jutaan rupiah loh. Kamu kok tahu aja, pengen juga ya dapat hadiahnya. Istriku udah banyak ngumpulin bungkusnya. Ayo buruan, rebut kopi ya berhadiah Yahut untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. 4 hadiah pertama, masing-masing 5 juta rupiah. 40 hadiah kedua, masing-masing 500 ribu rupiah. 100 hadiah ketiga, masing-masing 200 ribu rupiah. Caranya gampang, masukkan ke dalam amplop 2 bungkus kosong kopi ya ukuran 60 gram atau 2 bungkus kosong kopi ya SP ukuran 60 gram. Sertakan nama, alamat, nomor KTP atau SIM. Kirimkan sebanyak-banyaknya ke Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21 Surabaya. Paling lambat 30 April 2013. Hadiah akan diundi dan diumumkan 18 Mei 2013. Pajak undian sebesar 25% ditanggung oleh pemenang untuk semua hadiah. Kopi ya, seruput nendang. Kena flu, hidung bisa buntu, pilek, rezeki jadi mapet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Kena flu, hidung bisa buntu, pilek, rezeki jadi mapet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Wah, motor ini kelihatan keren abis. Jelas Wan, meskipun motor tua, tapi mesinnya bandel. Ngomong-ngomong, ngopi dulu yuk. Ngopi paling enak dan nikmat, ya kopi ya. Emang ada apa dengan kopi ya? Loh, banyak untungnya. Ya? Selain kopi ya enak dan nikmat, berhadiah Yahut. Oh ya? Jutaan rupiah loh. Kamu kok tahu aja, pengen juga ya dapat hadiahnya. Istriku udah banyak ngumpulin bungkusnya. Ayo buruan, rebut kopi ya berhadiah Yahut untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. 4 hadiah pertama, masing-masing 5 juta rupiah. 40 hadiah kedua, masing-masing 500 ribu rupiah. 100 hadiah ketiga, masing-masing 200 ribu rupiah. Caranya gampang, masukkan ke dalam amplop 2 bungkus kosong kopi ya ukuran 60 gram atau 2 bungkus kosong kopi ya SP ukuran 60 gram.
Sertakan nama, alamat, nomor KTP atau SIM. Kirimkan sebanyak-banyaknya ke Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21 Surabaya. Paling lambat 30 April 2013. Hadiah akan diundi dan diumumkan 18 Mei 2013. Pajak undian sebesar 25% ditanggung oleh pemenang untuk semua hadiah. Kopiah seruput nendang. Sampai saat ini Anda masih bersama kami, El Victor Surabaya. Dulur El Victor, terima kasih pagi ini yang sudah di studio, yang dari Candi, dari Sidoarjo. Ada Mbak sampai tadi Zaki sama masnya itu. Inggih, alhamdulillah. Inggih, sama ada juga Ibu Ida Sumantri Sugeng Rawuh. Inggih, Ibu Ida Sumantri. Pagi ini rencananya ada yang datang dari Pacet mau ke sini untuk menemui Prof. Mungkin sekarang lagi di perjalanan mungkin. Ya, mudah-mudahan di jalan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengasuh panti ya. Betapa mulianya mereka ini, subhanallah. Pengasuh panti. Mereka ini tiap hari mengurus anak-anak yatim, miskin. Mulia sekali. Hidup ini jangankan membuat senyum banyak orang, membuat senyum seorang saja itu membuat senyumnya Allah. Subhanallah. Gembirakan manusia itu akan dia digembirakan Allah. Masya Allah. Iya betul. Kembali ya Prof ya. Saya ucapkan selamat kepada, ini tidak usah saya sebut ya, seorang pengelola panti ya, ya. Dia menjahit pakaian, ya. Lalu saya tanya dia hasil jahitnya itu dikumpulkan untuk beli buku ini. Buku anak-anak panti? Buku untuk membeli buku terapi sholat pagi. Oh, subhanallah. Untuk pribadi, so? Ternyata itu dikumpulkan sedikit-sedikit untuk membelikan untuk seluruh donatur. Donatur. Nah, ini saya ucapkan selamat Ibu kepada seluruh panti ya. Kalau yang membutuhkan buku ini ketemu saya langsung ya, kontak dengan saya langsung. Nanti akan kita berikan diskon yang banyak. Diskon yang banyak. Saya mohon maaf tidak bisa menyumbang uang. Saya bisa menyumbangkan, ingin membahagiakan mereka lewat buku ini. Saya ingin jangankan isinya, sampulnya saja saya ingin membahagiakan orang kok. Sampulnya ini disampuli beberapa orang dan dari sampul itu ada tambahan nafkah untuk yang lain. Buku ini diantarkan oleh beberapa mahasiswa yang kebetulan mereka butuh untuk biaya kuliah. Jadi sampulnya aja ini sudah harus membahagiakan orang. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah pesan buku lewat dua mahasiswa ini. Saya ulang, kalau pesan buku lewat nomor telepon ini yang mengantar di jauh-jauh, Mbak. Untuk yang diantar maksudnya ya, Prof yang diantar-antar ini ya. Ini 71738 Ini yang diantar 71738 Iya, jadi kalau kan ada yang jauh toh Mbak, ada yang enggak bisa keluar. Ya, ada yang jaga rumah enggak bisa ditinggal. Atau kepada Faid 708 73608 708 708 73608. Ini Mas Faid Faid ya. Kalau yang pertama tadi yang kepada Aris tadi 71738 Iya. Ini yang selalu mengantar kemana-mana. Ini area mana saja ini Prof? Ini yang paling jauh sampai saya kasihan juga sampai ke Tandes loh Mbak. Area Surabaya, Tandes, Sidoarjo. Ya. Kalau yang ini yang luar kota itu lewat pos juga. Pos, jadi ini memang tiap hari lewat pos, lewat ini terus dua orang ini enggak. Yang melayani untuk. Mohon maaf, Prof. Apa namanya? Ada kontribusi tambahan untuk mereka kan berarti kan?
Oh, pasti toh. iyalah ya. Pasti. Lah jadi mereka kan memberikan uang transport. Kan? Uang transport itu semuanya untuk mereka. Nah itulah yang kita inginkan, bagaimana ini membahagiakan. Ya, betul. Ya, terima kasih kepada yang sudah pesan dan diantar oleh mereka ini. Kalau ada komplain ya kepada saya saja. Ya. Kemudian untuk wilayah Pandaan ya Mas Hilmi, ini Pandaan dan Pasuruan ya, saya tidak punya distributor di Pasuruan. Di sana belum ada ya Prof ya, belum. untuk wilayah sana ya. Tapi untuk Pandaan ini sudah ada di Jalan Sidomulyo. Pandaan ada di Jalan Sidomulyo. Nomor 25. Nomor 25. Jalan Sidomulyo nomor 25. Iya, sebelah barat pasar. Pasar Pandaan. Iya, sebelah baratnya. Sebelah nomor teleponnya Pandaan ya. Kodenya Pandaan itu berapa? 0343 ya? Ya. Iya. Tapi kalau luar Surabaya untuk apa beli ke Pandaan? Teleponnya 637 476 637 angka 637 476. Ya. Kalau jadi 637 476, kalau SMS juga bisa. Ini mahasiswa IAIN juga ini. Mas Masrur ya, 0857 4999 4350. Iya, ini mengapa saya sampaikan begini? Sebab pengajian El Victor ini kalau enggak dipakai buku itu kurang puas, kurang bagus. Untuk wilayah Mojokerto di Bangsal ya Prof ya, di Bangsal ya? Jalan Pasar Sawahan nomor 9 Bangsal, Jalan Pasar Sawahan nomor 9 Bangsal, Mojosari, Mojokerto. Iya, nomor teleponnya 0321, kodenya ya betul ya. 0321 7222 965. Ya, ini juga alumni IAIN juga. Juga alumni IAIN juga ya. Kalau HP 0821 408 64 255. 255 ya. Iya. Kalau Surabaya sebaiknya ke El Victor aja lah. Nah, insya Allah banyak yang sudah ke El Victor. Iya. Semuanya ke El Victor aja lebih enak di sini. Gitu. Bisa ketemu Prof Ali. Iya, begitu. Bisa ketemu saya. Bisa ketemu yang lain. Nah, yang di Pandaan belum apa itu yang di Pasuruan, yang di Gresik yang belum ada. Gresik belum ada ya. Mudah-mudahan nanti Abah Khalil bisa ya. Jadi buku ini kemarin kita kirim 1 kintal ya ke luar negeri, ke Hong Kong. Kemudian untuk minggu ini juga ada pesanan sekitar 500. Jadi Hong Kong dalam bentuk bahasa Indonesia, Prof? Enggak, bahasa Indonesia ini. Sama bahasa Indonesia ya, Prof? Dan ini memang halamannya enggak boleh berubah. Karena kita juga online, kadang-kadang online pengajian yang ke sana. Itu yang paling penting. Iya, ini karena untuk persiapan tanggal 17 Maret itu saya akan mengisi pelatihan juga di sana. Di Hong Kong ya, Prof ya. 17 Maret. Ya. Itu beberapa informasi sudah ya, yang di Bangsal, yang di Pasuruan belum ya, Prof ya? Belum. Di Bangsal, Mojokerto, Pandaan. Gresik nanti bisa Mbak Khalil nanti. Monggo siapa? Kalau Prof di ini Pandaan tadi apa Imam Bukhari kayaknya. Hah? Apa di Pandaan Imam Bukhari? Yang siapa? Yang di Pandaan tadi. Yang di Pandaan tadi. Enggak ada. Pandaan itu sudah ada. Sudah ada Pandaan tadi. Sudah ada. Pak Masrur. Pak Masrur, iya. Pak Masrur Huda. Ini anak mahasiswa ya, masih kuliah. Masih kuliah. Mas ya. Ya alhamdulillah, Prof. Ini banyak SMS juga dari Pak Yadi yang ada di Sedati. Pak Yadi, Prof. Oke, monggo. Pak Yadi ini menyampaikan. Ya. Mas Helmi, Mbak Nikmah, Prof, mohon bantuan doa seluruh pendengar El Victor. Iya. Semoga saudari Dewi segera diberi kesembuhan oleh Allah. Oh, Dewi ini yang siapa ini? Yang sakit, Prof.
Dikasih kursi Kursi roda. Oh iya, Sakit? iya. Ini kondisinya masih belum membaik. Semoga nanti pas di PT SBL Victor, rencananya mau ikut nggih. Ini bisa Iya. ikut karena beliau ini ingin sekali ketemu sama Prof Ali. Iya. Nggih. Pokoknya beginilah. Nggih, gimana Hidup Prof? itu kita boleh ingin sembuh, tapi jangan memaksakan. Kan? Kita kan pasrah sama Allah. Ya. Andaikan tidak sembuh pun, kalau orang itu ikhlas dan ridho, pasti orang itu bahagia di akhirat. Itu loh. Tapi kalau diberikan sembuh, ya terima kasih sama Allah. Ya kan begitu. Mbak Dewi dan seluruh yang sakit, ya silahkan minta sembuh, silahkan ikhtiar. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh pun tetaplah alhamdulillah. Sebab kalau sakit dan ridho dan ikhlas itu pasti upahnya adalah surga yang tertinggi. Melebihi orang yang tidak diberi cobaan dan masuk surga. Masya Allah. Itulah. Jadi itu jiwa ini harus disiapkan dengan begitu. Kalau nanti memaksakan saya harus sembuh lah, kan mendikte Allah namanya. Itu. Saya doakan, nanti kita doakan semuanya. Untuk Pak Yadi dan dulur-dulur ya Pak Yadi yang terima lain, kasih sama Bu Yadi yang menurut laporan selalu memantau perkembangan yang si sakit ini. Si sakit Bu Sri Ya. tadi. Nggih. Oh ya, ini ada Pak Selamat, Abah Selamat Mas Helmi. Gresik. Siap jadi agen di Gresik. Wah, nggih, Bah. Tanggal 27 mungkin saya ada di Semen Gresik. 27? Iya, maka itu boleh ketemu saya. Apa Selamat ini aktivitasnya di Surabaya setiap harinya? Oh, gitu. Jadi dari Gresik Surabaya Gresik begitu. Gitu ya, subhanallah. Bu Iin juga begitu. Oh, sudah banyak yang siap menjadi distributor ya. Iya. Oke, nggih, terima kasih Nggak pakai uang muka loh. Santai saja ini. Prof, di Subhanallah. 93 sudah. Saya menyediakan 1000 buku khusus untuk kegiatan sosial. Contohnya seperti apa ini? Ya untuk diskon-diskon yang untuk panti, untuk apa Oh, gitu. nggih. Tadi disebut Iya, tadi ya. Nggih. Sudahlah ini. Pokoknya buku ini jangan sampai justru menyiksa orang. Iya. Oke, Prof, kita gantian untuk sharing dulu ya, Prof ya. Monggo, silakan. Di 93 sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Pak Haji, Mbak Nima. Abah Haji. Lah pagi-pagi begini yang fresh dong, Pak. Suarane serak. Oh, sama toh Pak. sama tapi yo. serak. Ojo diketok-ketok noto ya. Piye to sampeyan? Monggo silakan. Silakan Pak Haji. Nah, sebelum bertanya, ini ada satu kejadian Yang Iya seperti Pak. berkaitan dengan bukunya Prof ini. Inggih Bapak, inggih, monggo. Ini mungkin bisa menjadikan satu inspirasi. Inggih Bapak, matur nuwun. Saya membelikan buku sama gitu ya. Saya juga baca. Iya Bapak. Satu ketika saya ditelepon, Inggih. "Wah, ya apa reaksi nih?" Biasa-biasa itu saya bilang gitu awalnya. Terus si ibunya ini cerita, "Waduh, aku banyak perubahan. Setiap sholat menangis. Tapi saya bacanya itu enggak dari depan, Pak, dari belakang dulu." Aduh. Gitu. Terus tak tiru, Prof. Ternyata kuncinya memang benar. Soalnya kan ada fotonya sampean gitu. Nggih, cocok. Oh, iki dah beliaunya. Tiba wong lemenjen. Betul. Akhirnya kemudian dibaca gitu. Memang ada manfaatnya, Dok nih. Nggih. Ya memang kuncinya yang diisi itu kan di belakang itu sebetulnya intisarinya kan gitu. Inggih Bapak, inggih. Yang ingin saya tanyakan sekarang berkaitan dengan materi ini. Monggo Bapak, inggih. Ya karena butuh, ya karena stain dati itu secara partai apa eceran ya, Dok? Dalam. Yang mana toh ini? Secara partai atau eceran? Atau secara umum kan? Karena butuh, ya karena stain itu kalau itu secara umum yang diterangkan. Kalau misalnya secara khusus. Oh, saya paham. Nggih. Saya tidak punya uang pengen lungo kaji. Ya bentuk ya karena butuhnya itu. Oh, kamu harus baca ini, harus begini. Ya. Apakah harus begitu? Oh iya. Baik. Boleh. Bahas Al-Fatihah daripada namanya ngecer bensin. Kalau nambah satu boleh nggak, Bob?
Sampun toh Pak, gantosan. Bagi-bagi, Bah. Gantosan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang mengantri, tetap di 9393 saja ya, hanya satu layanan. Oke, kita sapa di belakang Abah Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Bapak? Dengan Bapak Musafi di Sidoarjo. Pak Musafi, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Pertama yang saya tanyakan, Iya, Pak. ada yang membaca, imam itu membaca Maliki Yaumiddin dengan panjang. Iya, nggih. Ada yang tidak. Apakah ada perbedaan? Iya, Pak, iya. Nah, yang kedua gini, Ustaz. Saya sholat, kemudian agak tertinggal gitu loh. Iya, Pak. Imam itu sudah membaca surat. Nah, ketika saya itu imam ruku, saya belum selesai membaca surat Al-Fatihah. Nggih, Pak. Nah, kemudian saya ruku. Tapi kemudian karena saya belum selesai baca Al-Fatihah, maka saya hukumi masbuk sehingga saya nambah satu rakaat. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Nggih, Pak Musafi, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Pak Musafi. Tambah satu lagi ya, Prof. lagi, Ya. Oke, assalamualaikum. Ya, kalau bisa yang perempuan toh, Bu. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, Bapak ini. Saya Nggih, dari Pak. Pandaan. Pandaan dengan Bapak siapa? Mukhlis ini. Pak Mukhlis, nggih, silakan Pak Mukhlis. Volume radionya tolong dikecilkan. Oh, iya. Nggih, biar enak komunikasinya. Pak Mukhlis, silakan. Ini mau tanya, gimana kalau apa itu bacaan doa yang di dalam sholat pertengahan bersujud itu loh, di Iya, Pak, iya. Gimana, Pak? itu dibaca di luar sholat, dibuat wirid misalnya. Apa boleh begitu? Oh, nggih. Sampun. Terima kasih Pak Ampun, Pak Mukhlis. Mukhlis. Nggih, Ampun. matur nuwun. Tambah satu lah yang Waalaikumsalam. Tambah satu yang ibu lah. Prof, Masa semuanya saya laki-laki? tidak bisa menentukan apakah yang bergabung setelah gitu Pak ya? Mukhlis ini bapak atau ibu. Saya persilakan Mbak Ida saja. Silakan Mbak Ida. Mbak Ida pertanyaannya. saja lah ini. Moga Mbak Ida. Nampaknya Mbak Ida ini juga punya persoalan Ayo, Bu, berat sila. yang kemudian bisa mewakili. Nggak apa-apa, Nggih, silakan nggih, bertanya. silakan Ini yang pertanyaan. hadir di studio. Nggih, Monggo, Bu. Monggo Bu Ida. Monggo kan. Oh, pertanyaan apa saja silakan Bu Ida. Apa Nggih. saja, Bu? Nggih. Apa, Bu? Apa yang selama ini menjadi persoalan atau barangkali persoalan-persoalan sholat yang kemudian ingin dikembangkan bersama Prof Ali, monggo. Nggih. Nah, ini sudah datang di studio yang Iya, pagi ini iya. mewakili dulur-dulur Alfitrah Ya, yang saya datang. masuk tiga-tiganya laki-laki semua. Saya kan juga perlu mendengar yang suara ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Silakan. Assalamualaikum Prof. Iki, sampun maca buku nih kita, Bu. Sampun alhamdulillah inji. Tapi Dalam. tasik napa? Setengah-setengah. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Nggih, soalé napa? Takute lak napa niki waktu sholat Iya. ternyata ada tamu. Oh, gitu. Kan soalnya buka usaha, Boten, Prof. bukunya, baca bukunya gimana? Sudah ya? Sampun alhamdulillah. Kalau mau niru yang seperti yang Pak Haji tadi itu dari belakang bacanya. Oh, ngoten nggih. Iya, yang penting gambarnya itu. Gambarnya saja dilihat. Kan di belakang ini Nggih, ada nggih, gambarnya Prof gambar. Ali. Nah, itu Nggih. dulu yang dilihat. Jadi bukan gambar Prof Alinya itu bukan. Itu loh gambar rukuk sujudnya kan ada kode-kodenya itu toh, Bu, itu. Kan di belakang sendiri ada gambarnya Prof Ali. Enggak, itu Setelah kan memang petunjuknya kan 60 menit ya. Jadi diperkirakan 60 menit cukup. Jadi ketika waktu enggak cukup kan bagian pertama pengantar sama gambar-gambar di belakang itu. Nggih, Bu. Tapi insya Allah nanti setelah saya ikut pelatihan mungkin nanti jadi lebih bagus. Insya Allah, amin, ya. insya Allah. Nggak begitu. Paham. Iya, Ya, kalau nanti saya sama jelaskan yang prakteknya nanti paham. insya Allah. Sip. Nanti Sama juga Bapak, nggih? untuk pelatihan sekarang sudah saya nyusun buku suplemen. Buku suplemen. Iya, Prof. jadi nanti yang ikut pelatihan kita beri buku suplemen yang lebih membuat orang paham tentang buku ini. Ini kalau pelatihan-pelatihan yang kemarin belum sempat mendapatkan ini ya Prof ya. Belum. Nanti tanggal 3 mendapat Ya, ya Prof. ya, insya Allah. Jadi kalau yang ikut pelatihan ada 3 pilihan, silahkan. Ada tanggal 17 itu di Hotel Oval. Nggih. Kalau tanggal 24 itu di Masjid Al-Qalbu Sidoarjo. Oh, nggih. Kemudian kalau Tanggal yang 3 Maret. di 3 Maret di El Victor. El Victor. Silahkan, karena ada beberapa orang yang nggak bisa ikut tanggal ini karena luar kota, ini boleh milih. Oh, nggih. Itu. Mbak Ida, itu dulu yang disampaikan keluhannya ke Prof. Inggih. Profesor salam datang Pak Sumantri wow. Oh, iya. Oke.
Terima Sampun, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya ditemani Bu Ida Iya, terima kasih loh Bu. Iya. Ya, ini ada SMS juga Prof sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Prof sudah aduh sebentar ya. Terima kasih Prof sudah berbagi inspirasi pagi ini. Iya, sama-sama. Mentari pagi ini terasa lebih hangat, hidup lebih penuh manfaat. Mohon doanya selalu bagi saya pribadi dan teman-teman di PKS Jawa Timur, katanya begitu Prof. Iya. Suwun Mbak dari Bayi Haki, Pak Bayi Haki. Pak Bayi Haki ya. Nggih Prof, silakan. Sama-sama. Nggih. Yang pertama boleh saja ya Mbak, iya karena butuh iya karena nasta'in. Kan itu memang celah untuk memulai doa ya. Celah memulai doa. Wahai Allah, kepadamu aku beribadah, kepadamu aku meminta. Dan itu tidak aku loh Pak Haji, tapi itu kami. Kami itu berarti ya istri, ya anak, ya kita sendiri minta kepada Allah. Nah, boleh nggak secara khusus? Boleh juga. Ya Allah, kepadamu aku beribadah, kepadamu aku memohon. Boleh juga di situ meminta bisa diberi kemudahan haji. Tapi menurut saya Pak Haji ya, untuk Fatihah ini lebih cocok untuk hidayah gitu loh. Yang untuk permintaan haji nanti itu di belakang. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim ini karena setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ihdinas siratal mustaqim, petunjuk, maka ayat ini yang lebih cocok adalah untuk memintakan petunjuk orang-orang yang sampai sekarang ini masih memerlukan petunjuk Allah. Jadi umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berikan petunjuk untuk istri saya, berikan petunjuk untuk suami saya, untuk anak saya, ya kan gitu. Jadi itu lebih cocok untuk petunjuk. Lalu nanti ketika keinginan-keinginan yang eceran, nah gitu ya, ini minta haji, minta bisa beli tanah itu sebagainya, itu ada tempatnya sendiri, yaitu ketika duduk di antara dua sujud tadi. Oh ya, duduk di kan antara di situ kan aksi, ampunan, kasih, sejahtera itu. Lalu kalau untuk haji, cocoknya itu di tahiyat. Kan di situ ada sosial. Kan satu kan sholawat Nabi. Nah sholawat Nabi itu kan, ya Allah jadikan aku bisa meniru akhlak Nabi, jadikan aku berziarah ke makam Nabi. Gitu Pak Haji. Nah ya, yang kedua Pak Musafi itu begini ya, kalau jadi makmum itu selama bisa mengikuti berdiri dan ruko itu tidak terhitung makmum masbuk Pak Musafi. Pak Musafi. Iya Pak Musafi. Ya, jadi tidak perlu Pak, itu tidak perlu diulang. Itu sudah dapat 1 rakaat. Ya, dapat 1 rakaat. Jadi Bapak jangankan bisa baca Fatihah, Bismillah saja ruko itu sudah tetap sah. Justru yang benar begitu Pak Haji, Pak Musafi. Iya, tidak boleh ketika imam sudah ruko kita percepat, tidak boleh. Ketika imam sudah ruko kita belum baca Fatihah kan, lalu genjot, tidak boleh. Artinya semampunya membaca? Iya, tanpa membaca Fatihah pun itu ketika sudah ruko boleh. Jangankan baca, ketika imam itu masih ruko, itu boleh kita nututi ruko dan itu dihitung 1 rakaat. Meskipun tidak membaca Al-Fatihah surat ya Prof ya. Oh iya. Ya begitulah Pak Musafi ya. Tapi kalau Pak Musafi beda pendapat dengan saya juga tidak apa-apa. Ya, Bapak tidak usah merasa saya paksa pendapat saya. Saya juga tidak memaksa pendapat Bapak untuk memaksa pendapat saya untuk Bapak. Untuk Pak yang di Pandaan, Pak Mukhlis, boleh Bapak Rabbi Firli dibaca setelah sholat boleh. Nah, Rabbi Firli warhamni. Fatihah itu dibaca di sholat, di luar sholat juga boleh. Ya. Untuk Pak Mukhlis sampun. Untuk yang Ibu Ida Sumantri, ya terima kasih Bu seluruh kenang-kenangannya ini Ibu ya. Ibu Ida Sumantri, jadi nanti kalau membaca, kalau masih tidak ada waktu, itu kan sudah ada petunjuknya di depan Ibu Ida. Jadi bacalah kata pengantar, lalu bacalah yang paling belakang, yang gambar-gambar itu. Takbir, rukuk, sujud itu kan ada kode-kodenya. Ya itu. Jadi itu saja kalau tidak sempat. Tapi saya yakin nanti insya Allah lah
Mudah-mudahan Allah memberi waktu yang membaca ini lebih banyak. Nggih. Bu Ida juga sampun nggih Prof nggih. Sampun Bu Ida. Iya. Kita beri kesempatan untuk yang SMS. Ini ada ibu yang tadi Masya Allah pingin bergabung, ternyata Masya Allah Mbak, iya. Sulitnya luar biasa. Titip salam kemawon datang Prof Ali. Oh, laki perempuan? Perempuan. Alaiki wa alaihassalam. Salam balik. Nggih. Terima kasih loh. Yang ada di Mojokerto ini. Nggih. Oh, SMS-nya luar biasa. Ini Mas Helmi masih sibuk ini. Iya. Ada Pak Jupri ini. Pak Jupri. Oh ya, buku masih ada. Ternyata masih banyak yang belum mendapatkan buku ya. Oke, silahkan bisa didapatkan di masing-masing. Kalau di Pandaan sudah ada tadi. Nanti saya umumkan kembali ya. Di Mojokerto juga sudah ada. Gresik Pasuruan belum. Sementara bisa ke Radio El Victor di Jalan Raya Jum'asari. Atau telepon kalau waktu mendesak ya. Yang seperti semalam itu harus banyak katanya, harus malam ini karena supaya pagi ini bisa ikut, supaya bisa mengikuti begitu ya Prof ya. Iya, ini SMS terlalu banyak ya Prof ya. Saya harus memilah satu persatu. Begini Prof, ini pertanyaan dari tidak ada namanya, dari hamba Allah, nggak apa-apa di Sidoarjo. Iya, nggak apa-apa. Gimana Prof caranya menghilangkan hati was-was saat wudhu dalam waktu sholat juga, ini seperti apa ini Prof? Iya, itu memang penyakit ya. Penyakit. Gimana cara menyelesaikannya itu ya? Ini harus mudah-mudahan saya suatu saat bisa ketemu lah ya. Mudah-mudahan. Ya, cuma was-was itu memang punya riwayat tersendiri. Jadi mungkin ada latar belakang kehidupan tersendiri itu. Dan was-was itu tidak boleh dikembangkan. Kalau nanti dikembangkan tuh sampai ke penyakit yang lain loh. Artinya harus di-cut ya Prof? Harus dipotong. Dan itu gini aja lah. Saya harus ketemu dulu lah. Sama beliaunya ini? Ya, saya kira begitu. Oh, kasihan gitu. Itu, tersiksa itu. Itu nanti orang menderita itu. Ini sebuah penyakit ya penyakit Prof, ya? Itu. Jadi pada waktu itu tersiksa dia karena dibayangi tidak sah. Mau sholat tidak sah, itu tersiksa. Dan ini penyiksaan batin, itu nanti berakibat pada penyakit fisik yang lain. Itu harus dihentikan. Artinya ini penyakit yang berat berarti ya Prof ya? Dianggap ya tidak mesti berat. Cuma kita harus sadar bahwa ketika kita ditanamkan rasa tidak sah, itulah setan masuk. Makanya Quran itu diakhiri dengan min syarril waswasil khannas itu di sini. Hati-hati. Oleh karena itu untuk sementara gini, siapa ini namanya? Enggak tahu. Yang tadi tidak ada namanya. Enggak namanya. Iya, hamba Allah begini ya. Mulai hari ini nanti wudhu sholat zuhur, wudhu sekali saja. Wudhu sekali saja. Katakan kalau ada perasaan tidak sah, katakan tidak sah, tidak apa-apa. Hantam tuh tembok itu, hantam setan tuh. Aku jangan dipermainkan. Gitu ya. Itu mulai zuhur nanti wudhu sekali saja. Kalau nanti muncul tidak sah, ya Allah, Engkau Maha tahu. Saya sedang berperang melawan setan. Ya, gitu. Mulai zuhur ini, ya. Silakan setelah acara ini sholat duha, waktu wudhu sekali saja. Jangan sampai diulang 2 kali. Wudhunya sekali saja. Jangan 2 kali. Kalau Anda 2 kali itu Anda berarti telah melayani setan. Keraguan itu? Ya, jangan sampai 2 kali. Nanti takbir harus sekali saja. Jangan sampai 2 kali. Gak boleh diulang ya. Itu nanti sampai pada doa itu juga begitu Mbak. Ragu-ragu terus. Jadi Rabbi. Ya betul itu. Gak selesai ya itu Prof, memang ya? Itu berhasil setan. Dia itu seperti setan memegang bola kecil. Seperti anak kecil memegang bola yang dilempar-lemparkan di tembok, dipantul-pantulkan itu. Jadi mulai hari ini yang SMS ini, bismillah, mulai hari ini ikuti saya. Nanti zuhur wudhu sekali saja. Jangan sampai 2 kali. Takbir sekali saja. Baca doa sekali saja. Kalau sampai terbesit tidak sah, itu Anda kemudian mengulang, berarti Anda tunduk kepada setan, Anda tidak tunduk pada Allah. Ini saja pengobatan yang pertama. Setan itu luar biasa memang.
Prof, kalau kita sudah tidak was-was itu kemudian biasanya kalau kita belajar untuk Prof, untuk wudhu ini selalu menjaga wudhu, godanya beda lagi, Prof. Iya. Macam-macam. Iya, Gitu. Wong setan itu tidak tidur toh, Mbak. Setan itu tidak punya kesibukan sebagai penyiar, sebagai tidak pengganggu, punya kesibukan menggoda. sebagai PNS, tidak punya kesibukan di pelabuhan, tidak punya kesibukan di pasar. Enggak, setan itu hanya satu saja. Penggoda ya, Prof. Menghancurkan kita. Jadi setan itu tidak ada profesi yang lain itu. Kok ono PNS, terus sebagai pengusaha, ndak ono setan itu. Setan hanya satu saja, fokus untuk kita, untuk hancurkan kita. Maka sekali lagi yang was-was, wudhu sekali saja. Saya ulang, sekali saja, jangan 2 kali. Takbir sekali saja, jangan 2 kali. Baca doa sekali saja, jangan 2 kali. Kalau Anda nanti itu dilakukan, Anda nuruti setan, ya. Dan Anda kalau tersiksa, sah apa tidak, itu nanti berkembang terus. Nanti sampai ke kamar mandi saja itu lama. Itu kemudian ada teman saya yang was-was itu, kopiahnya jatuh saja, itu dicuci kok. Garam dulu masak, garam itu dicuci. Dicuci dulu. Iya, baru dipakai. Nah, itu kan tersiksa dia. Maka bismillahirrahmanirrahim, ya, saya doakan nanti sholatlah. Nanti kalau udah belum baca buku, waktu setiap sujud, ya Allah, saya lemah menghadapi was-was, kuatkan aku, gitu. Ya. Untuk Mbak yang was-was tadi, terima kasih sudah mewakili sekian banyak pertanyaan dari dulur-dulur El Victor. Ya. Prof, ini dari ini Prof, dari siapa ini? Dari Pak Prayetno. Oh ya, Pak Prayet. Pendengar setia El Victor. Ya, Pak Prayet. Prof. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya. Kajian Al-Fatihahnya benar-benar menggetarkan jiwa kami. Alhamdulillah. Mungkin juga pendengar yang lain. Amin, insyaallah ya. Iya. Dari Pak Prayetno, terima kasih. Ya, Pak Prayetno, terima kasih. Kemudian yang ini, Prof, saya pingin sekali sholat saya itu khusyuk di seluruh aktivitas kehidupan. Hanya Allah yang saya ingat. Tapi Prof, saya tidak kuasa menghalau pikiran-pikiran saya. Iya. Ya, jawabnya sederhana. Semua orang tidak mampu kalau tidak ditolong Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, tidak jenengan kabeh itu. Makanya dulu kan saya jelaskan, ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah sebenarnya mengatakan begini, la taqata laka lihadzal aduwi. Kamu itu tidak mampu menghalau kalau nggak saya bantu. Kan gitu. Semua. Jadi kita ini jangan tersiksa ya. Seperti ajaran-ajaran sholat seperti yang saya ajarkan begini ya, tentang cara-cara. Jangan kemudian dibuat susah. Ketika di tempat pekerjaan tidak mungkin bisa sholat lama, ya kerja sholat yang biasa. Jangan mengada-ada, kemudian sampai telat masuk kerja, waktu istirahat, waktunya masuk dia masih rukuk lama, sujud lama. Tidak begitulah Islam itu. Halo. Ada pertanyaan ini lagi? Nah, ini sholat, Prof. Ya. Tapi kalau baca surat itu kadang-kadang matanya terpejam. Tidak apa-apa. Di buku ini kan sudah saya jelaskan. Tapi bukan ngantuk, tapi untuk khusyuk. Ya tidak apa-apa. Masalah. Ya. Kalau orang itu bisa khusyuk tanpa memejamkan, tidak boleh merem. Tapi kalau orang itu hanya bisa atau lebih khusyuk ketika merem, maka sebaiknya merem. Seperti saya ini tipe yang kedua. Saya tipe Bung Zayan. Merem. Ya. Iya, Prof. Ya. Kalau nggak merem tapi itu kalau khusyuk hanya bisa khusyuk dengan merem, tapi ini dalam kondisi ngantuk tidak boleh merem. Itu so ngeblak temenan. Bablasan, Bro. Iku sujud ya glundung. Iya. Prof, kemarin ini ada titipan pertanyaan dari Ustadz Yahya Aziz. Oh iya. Kemarin ini beliau itu kalau dengan buku ini subhanallah. Iya, gimana? Begini. Ketika kita wiritan atau curhat di luar sholat itu tahan gitu berlama-lama, Prof. Tapi kalau di dalam sholat itu kenapa sih kita tidak bertahan untuk lama-lama curhat atau wirid di dalam sholat itu, Prof? Pertanyaan saya kemudian berkembang, apa yang harus kita pahami di dalam sholat begitu, Prof? Laung kita ini memang, Masya Allah, itu kita ini kalau sholat itu memang
dijerongkok-jerongkokno setan cepet. Pasti itu. Gitu. Koyok-koyok sibuk-sibuk ngono lho. Padahal setelah sholat yo gak lapo-lapo. Ya kan? Iya. Kalau orang itu lagi ditunggu pasien yang banyak, ditunggu pelanggan yang banyak, ditunggu ini banyak. Sholatnya cepet kan memang wajar ya, Prof, ya? wajar kan karena melayani orang. Iki koyok-koyok dadi apa gak lah dadi apa. Sholatnya cepet mari sholat itu terus longgo ngombe teh lho. Wiritan yang ngono, Mbak. Wiritan yang ngono, koyok bokong ono paku nih, kayak paku. Enggak, itu tidak didalami oleh Ustadz Yahya saja. Saya juga begitu. Sudahlah. Jangan memandang saya ini orang sesuci, orang yang baik seperti yang digambarkan di buku ini. Sekali lagi, saya ini biasa. Saya ini nyusun buku ini justru saya ingin lebih baik melalui buku ini untuk diri saya. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang berlama-lama sedikit enggak apa-apa. Padahal setelah sholat itu gak apa-apa yang membuka SMS kok. Betul. Wah, jadi buka rahasia nih, Prof. Lah ya kan gitu toh. Iya. Prof, apa yang disampaikan Ustadz Yahya ini saya jadi ingat dalam sebuah hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin ini. Iya. Jadi sholat itu kan tangga menuju tangganya. Jadi kalau Isra Mi'raj itu kan Nabi. Ya. Lah kita itu diberikan kesempatan Mi'raj. Silakan kaki kita di atas sajadah, tapi roh kita itu ke langit. Gitu loh. Nah, roh kita tidak bisa ke langit kalau roh kita itu digandoli oleh rantai-rantai di dunia ini. Makanya nggak boleh lama-lama ya, Prof. Makanya kan gitu. Maka saya katakan dulu, ketika sudah ada adzan, itu kan sudah perubahan channel. Harus pindah. Perubahan channel. Jadi channel dunia menuju channel akhirat. Channel empirik menuju channel spiritual. Itu. Tapi kita ini kan bagaimana roh kita bisa naik? Lawang kita ini pikiran kita masih dirantai oleh yang ini ya, sholat kemudian masih ada SMS masuk, ada suara berdering, ada ini, ada ngetuk pintu, jadi masih kita rantai di bawah. Jadi tidak bisa naik ke langit. Perlu pendalaman ini, Prof, ya. Saya kira begitu. Prof, ada terakhir dari mahasiswa jenengan ini. Ini siapa? Mbak Nia atau Bu Nia di Bluru. Oh, Bluru. Iya. Profesor, apa hukum ini menyusui mungkin? Apa hukumnya menyusui lebih dari 2 tahun? Sebetulnya sih saya nggak tega kalau melihat anak nangis terus. Tapi saya yakin kalau Allah itu menyuruh pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Pertanyaan saya, doa apa yang harus saya baca? Soalnya suami saya waktu ke Jakarta dapat oleh-oleh doa menyusui, tapi nggak ada artinya. Maaf, Prof, di luar tema. Nggak apa-apa. Ini ada jadi tidak ada kewajiban, tidak ada batas menyusui 2 tahun, itu tidak ada. Quran itu menjelaskan pada umumnya itu 2 tahun. Pada umumnya. Hanya pada umum. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Nyusui sampai 5 tahun pun tidak apa-apa. Tapi tidak bagus gitu loh. Maka Quran itu rentang waktu sekian itu. Nah, ini ada sungguh-sungguh ini terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Nyape kan ini kan nyape anak. Ini benar-benar terjadi. Jadi ketika melihat anak nangis tidak mentoloh itu pakai terapi sholat ini. Gimana, Prof? Ya, dia sujud kepada Allah, ya Allah, hati saya tidak mentoloh melihat anak saya. Tapi sudah saatnya saya harus menyape. Iya. Lalu tiba-tiba si anak itu hati orang tuanya itu kuat. Lalu anaknya itu sudah tidak seberapa cerewet. Mengapa tidak mau cerewet? Karena Allah yang mengendalikan si anak toh. Sekalipun tuh anaknya Mbak Nia, bukan yang mengendalikan, bukan Mbak Nia loh. Allah. Jadi ini benar terjadi. Jadi nyape anak ya. Kemudian dia cerita sama saya. Alhamdulillah saya mboten mentolo dalam. Kemudian saya sholat itu saya minta betul sama Allah. Kemudian bisa. Supaya bisa nyape ini ya. Yang menguatkan kita itu juga Allah, yang membuat anak kita itu bisa dicapai ya Allah. Itu. Prof, sudah semuanya sudah terjawab, Prof. Ini ada salam banyak untuk Profesor. Banyak Prof, titipan salam. Ada siapa tadi? Siapa? Ini penjual nasi goreng, Prof. Cocok. Tidak ada Pak. Tapi tidak cocok untuk orang yang lagi batuk kayak saya. Nanti kalau sudah sembuh, Prof. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Semuanya yang kirim salam saya ucapkan terima kasih. Salam balik. Mudah-mudahan
semua yang pendengar yang beri salam atau tidak sempat memberi salam. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang lebih cerah. Amin. Bersamaan dengan kecerahan duha. Amin. Saya lagi menulis, nanti suatu saat saya menulis artikel tentang lepaskan duka dengan duha. Tunggu tanggal mainnya. Belum bisa didapatkan tanggal 3 nanti belum ya Prof ya? Lepaskan duka dengan duha. Subhanallah. Semalam Samudra saya duha ya Prof ya? Ya. Oke. Prof, terima kasih banyak ya Prof nggih. Insya Allah Jumat kita akan lanjut masih di halaman 47. Iya. Monggo doa Prof. Prof. Iya, saya akan membaca doa. Ini sebagian kan sudah ada yang pegang buku ya. Hari ini adalah saya membaca doa tentang Al-Quran. Maka ini doa ini saya peruntukkan kepada seluruh pendengar yang sudah membaca Al-Quran. Ya, gitu. Semua pendengar sudah baca Quran kan, Mbak? Termasuk Fatihah tadi. Lah ya itu kan. Insyaallah. Nah, kan berarti kan sudah baca Quran gitu. Ini adalah doa nomor subhanallah. Doa nomor 27. 27. Kalau yang di bahasa Indonesianya di halaman Sama, terakhir Bro. ya. Oh iya, pokoknya 27. Nggih. Pokoknya 27. Dan untuk buku doa ini sudah sebagian pendengar sudah punya, ya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, bukan 27 ya, 28 ya, 28. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqq wa ila tariqi mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma syarah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, lapangkan hati kami dengan Al-Qur'an. Wa yassir bihi umurana. Mudahkan semua urusan kami dengan Al-Qur'an. Wa adzim bihi ujurana. Lipat gandakanlah pahala kami dengan Al-Qur'an. Wa hassin bihi akhlaqona. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami dengan Al-Qur'an. Wa wasi' bihi arzaqona. Luaskan ya Allah rezeki kami dengan Al-Qur'an. Wa nawwir bihi kuburona. Ya Allah, cahayailah kuburan kami nanti dengan Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu penyubur kalbu kami. Wa nura absarina, dan menjadi cahaya penglihatan kami. Wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu penghilang seluruh kesedihan kami. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu teman hidup kami. Wa fil qabri munisa, jadikan Al-Qur'an itu penenang kuburan kami. Wa fil qiyamati syafi'a, jadikan Al-Qur'an itu penolong kami pada hari kiamat nanti. Wa 'alas sirati nura, ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu penuntun untuk kami ketika melewati siratal mustaqim. Wa ilal jannati rafiqa, jadikan Al-Qur'an itu pendamping kami ke surga. Wa minan nari sitra wa hijaba, jadikan Al-Qur'an itu penghalang tameng ya Allah dari kami supaya tidak masuk neraka. Wa ilal khairati kulliha dalila wa imama, jadikan Al-Qur'an itu menjadi pemandu untuk seluruh kebaikan dan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur El Victor, kami juga harus pamit undur. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih banyak. Insya Allah besok kita akan ketemu kembali dan hari Jumat kita akan lanjut bersama Prof. Ali ya. Saya Alman Sari. Saya Nikma Aziz, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.